Dalam beberapa penjelasan ulama, ada yang mengatakan hadis, maka dan nareko mahake kay tawena dembe na gere dua, tapi dia nasin raja, maka day lebih utama cukup satu yang dimasukkan. Apa angkai di kebiasaan na masyarakat, maka yang penting dua. Itu istilah na tomatot tadi lo maka da mapaganda aso. Dia sakadaki kana sa mapaganda. Padahal sebenarnya ya sengi pak ganda kotomelo mala dasar. Ya kau angka anak-anak jadi sesudah sholat asar itu tidak makanya kau pura ki buka ya kau minum jolo pura ki minum baca doa itu baru berdoa untuk kebaikan. Jadi kadang kala ini milodok gang kami ribaca sebenarnya itu pengantar. Ditambahi pak doang ngimun rina. Jadi pengakuan itu istilahnya di pada kau kui sampajangnya maka dami doa iftitah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nasabah hajat sahibul bait yang itu akad tanah untuk memberikan buka puasa dalam rangka acara tasyakuran akikah. Jadi memagi-magi kehadirat tari lalana yon rom masegenewe dapat barakai pun Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nasabah ini adalah bulan Ramadan menjelang buka puasa, sebenarnya doa itu sangat mustajabah. Jadi sambil kita mendengarkan ceramah, tudangi bisa kita sambil bersikir dalam hati nasabah ya toko agama ta namoto mangkalinga ceramah wa ditoki masih kiri-sikiri dalam hati. Nasabah ibadah itu tidak sebatas hanya mendengar. Jadi pakai gunai potensi kang isininna Pak Berena pong Allah Ta'ala untuk makasih. Jadi hati tetap berzikir tapi docilita mengkelingamu ceramah. Ini nasabah berkaitan dengan akikah. Makanya situnganna acara akikah itu apa-apa salah. Nomor sidi memberi nama. Elengi asang anak tak. Yang kedua memotong rambut. Jadi lay goncing memotong rambut itu perintahnya kau perintahan desa itu dicukur habis. Jadi biasanya tuh ini kotoma tapa ulo untuk anak-anak cedek mi lega. Padahal ya pemerintahan agama itu dicukur habis. Bahkan saya pernah baca dalam satu kitab, maka jangan engkau sisa walau hanya selembar. Jadi ya ulu nananae aja ni sesa, namo manisi lampa. Nareko mata pa udoki nareko acara akikah. Kemudian disunnahkan ia ulu pure itapa itu itimbang. Jadi deni biang tapi itimbangi siaga tanakna kemudian dibelikan emas ulawang napa ya sidekang jadi tania di na ya sidekang tapi ulawan nah jadi yaliangi ulawang siaga tanakna kemudian disedekahkan maka day nabita kalau tidak mampu dengan emas maka ganti dengan perak. Jadi ya kodena ganna di tataliang ngulawang untuk ya sidakang ya rotana na ulu na nana ya kekaye salah kataliang makanya disebut perak. Jadi salaka siaga tanah nah dibelikan saking pentingnya. Kemudian akikah juga dengan menyembeli binatang. Ya kok akikah itu disunahkan kambing. Lurusannya kambing itu domba. Walaupun angka tahu pandrita termasuk alena pangulut ta Imam Tasyafi dalam Fiqhul Islam wa adillatuhu na anjurkan membolehkan akikah dan menggunakan sapi.
Jadi ya kung kakama tau mahake ka na sapin na gere, ang katutaw pandrita palabay. Alena panguluta Imam Tasyafi. Tapi ya ko alena panguluta Imam Abu Hanifah, tetap dengan Imam Malik itu menggunakan kambing. Ya bembe igere nareko to mahake ka. Masarolabbi dan disunahkan nareko arwane dua ya kumakun recidi. Tapi ya kodeta mampu tetap sama-sama. Boleh satu. Nasabak nabita mahakikai bi apona cidimi nageresan. Makanya ketika dia berwasiat bahwa bagi yang mampu silahkan cukupkan dua. Jadi dia tu namu telak maka dah harus kau mahakikai dua bembe. Tidak. Kalau arwane cuma masarolab bimi nareko duai. Tapi ya kau sidimi kemampuan tak cidi na tagere. Akan tetapi dalam beberapa penjelasan ulama ada mengatakan hadis maka dana reko mahake kay tawe na bembe na gere dua tapi dia nasin raja maka day lebih utama cukup satu yang dimasukkan. Apa angkai di kebiasaan na masyarakat maka day yang penting dua ang lici di maraja na pamalici di madani. Kalau di penjelasan yang saya pernah temukan itu tidak boleh. Magai angka kekurangan nah nanti anak-anak kita tidak mampu berlaku adil. Jadi ya rumah tu anak-anak ekoi hakekai nade na sin raja bembe nade na adil pemeraja. Nah, itu jadi lari ke pengaruhnya ke anak. Apa ia kotomelo mala dasar akika maraji ya corito nga kaidana akika secara sempurna. Cuma kebanyakan ngidi nare kotoma hakika nasabaya tukuk kita pikir bab akikah dengan bab kurban itu satu bab. Jadi bab akikah dan kurban itu sama. Si dionron na kopi bab na bab fikih. Sehingga kadang-kadang penjelasan tentang kurban itu juga kita temukan dalam bab akikah. Narima kona naro upasangi maka dia tu hakikai ini karena berkaitan dengan waktu berarti pitung ngesoh. Itu ngeso jajin nanae nayanjurkan untuk diakikah. Artinya disunahkan. Tapi ya kodena to sampa wat dimui tambahi pitu ngeso. Jadi tambahi pitu ngeso jadi mancaji hari ke-14. Ya kodemo pato sampa itambahi si pitu ngeso. Jadi hari ke-21. Ya kowite penjelasan atau pandrita akikah itu disunahkan pada 3 hari itu. Jadi 7 hari kelahiran 14 hari kelahiran dan 21 hari kelahiran. Jadi ya komeki mahakeka ya rotala wetu. Ya aja tak kada sera sona. 10 si dia sona. Angkato tu istilah na tomatot tariolo makada mapagana aso. Di sakadake kana sa mapagana. Padahal sebenarnya ya sengi pak ganda kotomelo mala dasar. Ya ko angka anak-anak jaji sesudah sholat asar itu tidak dihitung. Misalnya asos ini pura asara na jaji dia ni bilang itu soh. Baja pinapaki mabila sih di. Ya nariasa mapak ganda aso. Karena memang tidak terhitung karena bulan sudah muncul. Na mubah na ulangnya dia na dihitung. Betongan na dia dihitungnya to soh makanya dipindahkan. Angka lalu tau pandrita maka ada pura loro. Sesudah sholat duhur kan itu sudah masuk. Kalau sudah lewat waktu duhur, itu sudah tidak dihitung itu hari. Angka to maka masih dihitung. Nanti sudah asar. Baru tidak dihitung. Makanya angka to mak bila, dia nak bilangnya to soy ko jaji monrina loro. Maka to maka ada pura pi asara. Tapi yang jelasnya nareko sebelum duhur, semua ulama sepakat bahwa hari itu dihitung. Misalnya maka ada asosinin na jaji, tete 10. Berarti kita menghitung hari Senin. Jadi pitung ngeso ke depan. Dihitung dengan hari kelahirannya. Itu yang disunahkan. Kemudian, iya ko akika, ya ko pihak desa itu sebenarnya kulitnya sama dengan kurban. Iya tu olina kalau ipake makaroba itu ditanam. Yalay bukun na iya tolo kalau igeree napala yala balulanna na ibu kurang kemudian ditanam. Itu yang sunnah. Ayo pwede inasui bukunna napai balulan na. Begitu. Jadi yang paling utama itu kotoma hakika sama dengan kurban. Tapi ya kok beda na sedikit dengan kurban dengan akika. Iya kok akika
dibagikan dalam keadaan masak. Betongan na inasui daging na napa ya panrengang disedekahkan. Ia ko kurban de mamata. Nah, kemudian memberi nama kepada anak, ia tu wija-wijata, isitungan na asangnya kan adalah doa. Nama itu adalah doa. Dan nama itu sebenarnya besar pengaruhnya. Biasa ke penjelasan Guru Tak dan ada kitabnya yang saya baca, ternyata itu asangnya na pengaruhilah ada sifat anak-anak. Makanya ada beberapa nama itu ulama kita menganjurkan untuk tidak dipakai karena itu mempengaruhi watak. Nah iya makokawite kebanyakan anak-anak tak tiga suku kata karena memang juga kayaknya peraturan. Maka dia roki eleng asam dari malampela ada. Nah yang rotona na sang-sang artis. Tapi kalau saya tidak masalah, yang penting itu nilainya baik. Istilahnya tasaparang asang yang memang menjadi doa. Kemudian iya ro anak-anak esitonganna ko perintah agama pada saat kita mengakikah anak maka dah kau nak cukur habis rambutnya itu nasabak memang ternyata ulat nana itu mengandung penyakit. Purai nataliti angkat tahu acat taliti yang menggunakan alat maka ternyata ya ro ulat nana itu ada virus di dalamnya. Makanya untuk menghindari penyakit ke anak, itu mestinya rambutnya itu dicukur habis. Makanya Rasulullah itu menganjurkan untuk bayi yang diakikah itu dicukur habis rambutnya. Cuma ini kebanyakan kita mencukur habis tapi pertama ku kalukue. Pertama ku kalukue supaya menjadi doa. Sebenarnya itu kan tafaul. Tapi kok ya sebaiknya jangan, tidak usah dimasukkan ke dalam kelapa. Tertimbang. Itu yang paling pokok. Yang apalagi anak kita yang diakikah pada hari ini berkah lopuna lolongan karena bersamaan dengan bulan Ramadan. Jadi barakahnya itu ulan Ramalan nareko mapabuka ki memberi sedekah dan itu menjadi doa. Tapi wilawi lokori di sini na yang hadir pada sore hari ini tilodongengi, saya tidak tahu namanya siapa nama anak yang diakikah, tilodongengi, oh ya entah. Alparendra Hapa, oh ya, luar biasa namanya ini. Ya, tilodongengi anak supaya menjadi anak yang soleh dan solehah dan diberikan umur yang panjang. Cuma memang kotomelo mak bicara tapaul akikah Pak Bu, termasuk makanan akikah itu tidak boleh pedis. Dinawat di mapasena sunnah ko nasu akikah supaya ia ronanae semua orang cinta kepadanya. Itu tapaulnya. Jadi istilahnya senungannya itu dan itu dianjurkan memang di dalam agama. Masalah dengan masakan menggunakan bumbu yang manis. Itu niat yang iman reladan aja minta pasigaru supaya anak itu orang kasih sayangnya luar biasa. Saya kira hal seperti itu penting sebab itu adalah doa. Kemudian kita yang semua yang hadir di sini pasangi kebanyakan kita itu nareko toma puasa. Kadangkala kita tidak memanfaatkan doa buka puasa. Jadi rositongan nakoto buka kita akan membaca doa Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya Rahman. Sitongan doa ini itu dibaca sebagai pengantar. Tanya doa pokok. Jadi cicapi upakolin, iya ropak dongangnya tanya doa pokok. Itu doa pengantar. Iya komakadaki Allahumma lakasuntum. Sitongan itu ipodangi pengalata denganmu aku berkuasa. Nasabak pong Allah Ta'ala na toma puasa. Nasabak pong Allah Ta'ala to, yaro kui pong Allah Ta'ala pangulo tappa si bawa dengan rezekinya kita berbuka. Maka dengan itu aku bermohon kepadamu. Pada ko toma pengakuan yaro pak, de pagapak dongang isa na ro. De pagapak dongang. Tapahang ya? Tanya pak dongang yaro, napi pangantara. Jadi aku makadaki tu Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtartu
Sitongan itu napi pangantara. Tanya apa inti doa? Apa makadaki nasabaidi puwa puasa. Tepak ko kotomi di puang. Dalle tangkai talenga upake buka. Napa? Milauki dengan rahmat Allah. Napa ki milau dong? Makanya kau pura ki buka. Ya kau minungi jolo. Pura ki minung. Baca doa itu. Baru berdoa. Untuk kebaikan. Jadi kadang kala ini milau doa gang kami ribaca. Sebenarnya itu pengantar. Ditambahi pak dongang imun rinah. Jadi pengakuan itu istilahnya di pada ko kui sampajangnya maka dami doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu doa iftitah. Nanti intinya itu masuk di Fatihah. Jadi makumatoro yero doa buka puasa. Sitongannya itu Allahumma kan ada dua, ada yang pakai zahabaz zumau. Ya kalau yang pakai Allahumma lakasuntum ya silahkan, yang pakai zahabaz zumau silahkan. Sitonganna kalau sahabat telah basah tenggorokan. Kapura pi minum na pemerica 3 roh itu. Makanya sesudah minum air putih. Jangan langsung makan. Ilodongi jolo. Nasaba iya tu tahu mapuasa. 2 pahala itarongan kupong Allah Ta'ala. 2 hadiah. 1 hadiah ketika dia berbuka. Dan 1 nanti ketika dia hari kemudian. Iya roh ketika berbuka. Kulino ya lengi. Makanya sitonganna malaikat natayangi milau doang pada saat kita pas sudah berbuka. Ilauki agak kebutuhan tak. Yang penting kebaikan. Ilauki rezeki silahkan. Yang tidak punya keturunan silahkan minta di situ. Nah pada saat itu najanci ki pong Allah Ta'ala. Siapa yang berdoa maka akan diijabah oleh Allah. Jadi padamu itu kau makan sahur. Ya tuh makan sahur resitongan na onroto milau doang makan jalada. Cuma kadangkala kita tidak gunakan. Jadi saya sering wasiatkan, sering sampaikan ke jamaah, apalagi sekarang banyak macam penyakit. Makan jalada itu kalau kita beli kurma. Kemudian kita jadikan sebagai air rendaman kurma. Saya dapat itu di Tibun Nabi, maka da karoma yala napa iremeh dengan air hangat. Tapi nanti bangun sahur baru dimakan. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Ya. Tapi irame memang iko pura ki buka ko wening. Istilahnya tapura masam pajangisa. Kita ambil air hangat kuku. Napayale karo matalupa itu direndam. Kemudian ditutup. Nanti bangun sahur baru kita makan kurmanya. Kemudian yinungi wena. Yana riasang air rendaman kurma. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Dan itu di Tibun Nabi itu. Jadi Rasulullah itu sering minum dengan minum rendaman kurma. Jadi Pak Burair. Tapi iremeh. Dia ini remeh maka ada ipak beni pak. Jadi maghrib. Jadi maghrib misalnya atau sudah isah. Atau polepi matarawin apa remeh. Apalagi kalau kita sebenarnya gunakan yang sunnahnya. Sahur dengan kurma itu makan jalada. Jadi saya sering sampaikan ke jamaah ambil sunnahnya. Tali sunnahnya buka puasa. Termasuk juga berbuka dengan kurma kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak masalah. Tapi sahur dengan kurma juga. Selama angka karoma kubolata. Karena itu obat. Cuma itu kekurangan na karoma. Kalau dia dimakan genap. Itu tidak menjadi obat. Ya kui makan ganjil itu menjadi obat. Jadi makan daya ganjil. Jadi ya ko mancaji Pak Burai ko yang reganjil. Sange ganjil ya cidi, telu, 5, pitu seperti itu. Jadi kalau makan kurma usahakan ganjil. Nah itu makanya disunnahkan makan kurma dengan bilangan yang ganjil. Bagi yang terbiasa. Tapi di kang sembaramo. Cuma memang kurma itu adalah obat. Itu penting saya sampaikan. Apalagi kalau kita pakai rendaman kurma tadi. Kemudian. Di dalam bulan Ramadan juga. Upasangi maka da sitonganna tu hadiah memeto tu nalengi pong Allah Ta'ala. Jadi kita ini bersyukur macilaka ki nareko tasalai ulan ramalan na de na tumapaci poleri dosa-dosa. Nasaba na buka rame metoki pong Allah Ta'ala pintu pamasena. Jadi semua ibadah di bulan Ramadan ini dia mudah. Jadi magampat tuh. Jadi tasakamay maka da orang malangi tasakin itu setange. Nabita meto maka dah. Itu semua syaitan itu sudah dirantai.
Makanya itu korang malangi magampa teh masjid ka, magampa moto mas sampajang, magampa mengaji. Nah sabak dena na pengaruhi ki setan. Aga menipe pengaruhi ki cidiman hawa nafsu. Nah, ia tu tema ki buah dosa dua sumberna. Ya kotannya pengaruh nafsu, pengaruh setan. Tapi ya korang malangi lai sakira ni setannya, napasue mani. Makanya ya kau angkat tahu maki buah dosa maka namaje pene ya sakira na setannya nang kamu parotau to 5 dosa, tong kamu parotau to 5 boto tanya na seta ganggu ya tu. Aga pale hawa nafsu mani. Makanya puasa itu tujuannya mengendalikan hawa nafsu. Deto sini patat deng. Aja tak ada ma puasa ki supaya tak dengin apa suwe dia cocok. Nafsu itu harus tetap ada. Sebab ya kau tahu dia gaga napas sunnah, dia tu gaga isur lo mak balu nasa ya aku dia natarala. Isur lo mak galu nasa konan rebalau. Isur lo dangka nasa aku torogi dia sisa gapa tujunna. Dalam agama itu butuh itu. Makanya hawa nafsu itu cuma mau dikendalikan. Nah sebab ya kau matandre napas sunnah tawe tidak terkendali kehidupannya. Nah, makanya puasa itu mengendalikan. Yaitu ampai dia nawat di kotoman raya menahan. Nah, yaitu kotoma puasa pak. Nanti itu dengan sendirinya tertutup usus. Apa maka dia nabi teh yaitu salang mandre cik dimi usus nana pake. Ia kapere sera. Nah, iya. Jadi ke orang kafir itu makan dengan 9 usus. Jadi salangnya itu cik dimi. Nah, makanya itu biasa kau nadapi ni 30 puasa. Madari koto mandre tatalu timpu mi masoni. Cedelada mi andre. Maka na maje pe biasa. Wandre tak dua pene. Napa maso maje pe na wandre. Cedelada mi wandre maso. Karena memang usus itu tertutup. Nah, ya na riasa maka ada orang beriman itu makan dengan 1 usus. Jadi ya kau makan jai puasa na tahu itu betul-betul ma puasai. Maka tite matu. Dia tidak banyak makan. Napai tapi tu timpu napai si diburasa nanre masoni. Cuma biasa dipasah. Nah sebab nasa jolo-jolo mere-mere pasti ditambahi. Makin sehingga kembali pema normal. Makanya itu koma puasa itu tatutu itu peruna. Ada 8 usus itu tertutup. Tinggal 1 yang terbuka. Nanya perue non rilasa. Makanya nareko makanja puasa nate. Dek to na balas dendam. Pak angkat to tau ma puasa dia na puasa balas dendam. Dek to ngasanan rekose tapi petapan dia nan rekon nih. Makabala mi itu. Makanya saya wasiatkan untuk puasalah dengan baik. Insya Allah hari pertama sampai 10 tuh mapai elok. Gangka makoko tuh mapai elok. Biasa tuh bebek kulit agak pahit. Karena itu detoksifikasi sana. Ya roh racungnya tamu kuadal nawatakali melalui makanan itu yang dikonsumsi darah. Sehingga namo tuh papinat dingin maka lihat tuh kadang tidak seimbang. Itu 1 hari sampai 10 pertama. Ya matu ko 10 kedua, 11 sampai 20, mamulan itu maringang. Itu istilahnya rejuvenasi. Iya rosel-sel tutup kulalan na watak kalewe, mamulan tak buka. Keganayasan termasuk saraf yang tertutup. Makanya si tongan na ya tute komelo yo operasi suruh puasa. Magini suruh puasa karena untuk pensterilnya lebih cepat. Dia itu gagal si tongan napa tahu dia gagal puasana. Tidak ada sesuatu itu yang tidak ada puasanya. Ular saja itu berpuasa. Ia tu ulae patapulo sona patapulo wanina denanre deninu enap pataselle olina. Ia tu nama lolo ulae itu karena tidak makan. Kapan mandre dena lolo. Itu jadi ular itu berpuasa supaya dia mengganti kulitnya dengan kulit yang baru. Makotori di sel na watakaleta mesti itu di-upgrade. Makanya ma puasa ki 1 kali dalam 1 tahun. Supaya ia ro isa lalangnya stabil ipemang. Ya kene oto turun mesin 1 kali 1 tahun. Iya. Jadi sisa sitaw ngipano masinana ni bisay manang. Iya na ro. Ipake ramalang. Makanya sebenarnya puasa itu aturannya begitu. Kemudian kita gare pala-pala mapuasa. Itu akan berubah. Jadi semua yang berpuasa itu pasti ada. Manu itu mapuasa tau. Kada kaya gabat tu. Ia tu manu ko mangerengi. Dia tu nak bab botalona na reko dia na puasa. Makanya kong katau mengeram manu na tolina pandre, mega tuang porong talona. Karena sebenarnya ayam yang mengeram itu menjaga suhu panas tubuhnya, makanya dia tidak makan. Itu ampai manu mengerangnya dia nandre tu dia nainung. Magai, supaya dia bisa menjaga suhu panasnya sehingga telurnya bisa menetas. Itu mapuasa tuh. Namo tu olo kolo itu mapuasa cokie.
Ya ko malasay coke itu mana saden andre supaya keluar. Ya ro racunnya ko takalena pada mi ko mandai racu coke pasti itu dia menahan supaya keluar. Asu makoto di semua binatang itu berpuasa. Nah iya ko ema puasa supaya dia bisa berubah menjadi sempurna. Ini rupa tahu ema puasa ki supaya menjadi hamba yang bertakwa. Makiro sitonganna. Ya yenang kat salat dena puasa ya se icoki na ya. Itu ya se icoki. Jadi angka kama salam maraja ni dena puasa maka aja bo tempat tersinggung kita pernah kadai. Cuki lagi ma puasa apalagi di. Nah, ini penting saya wasiatkan. Karena banyak orang tidak memahami hakikat puasa. Padahal itu Nabi ta makada saumut tasihu. Puasa ko sarekom mangina angka kumancaji madising. Ah, mega toto nasa wah malah sama ya aku mapuasa ka. Itu. Jadi tapi pasangi. Iya tuh tahu mapuasa tania awatanga, tania. Ya aja tak kada mapuasa ki awatanga tewangi de tulek. Yang berpuasa itu menggunakan iman, tepat. Makanya yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tahu matapa imitioli tania tahu mawatanga. Angka tahu Pak maka raja watak kalian maka raja badana nape tati 10 loyo ni. Apa pisik na mawatang. Kato tahu ya kiritai. Tahu matoa madoko ni pala satu ni kasih magi na mga kagala mapuasa karena iman. Makanya tapa itu newa si salah nareko mapuasa ite si bawa tau dena puasa. Ya ko tapa mo tewangi na mo pek ko batena insyaallah. Tataki kuat. Nah karena kenapa? Keimanan itu adalah senjata bagi orang-orang Islam. Kemudian, oh ini sudah dekat. Kemudian saya wasiatkan kepada seluruh jamaah yang hadir, maka untuk bulan Ramadan, usahakan banyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ia memato pasangan na ramalangi. Allahumma innaka afuwun karim. Jadi ia komeki istighfar tapak biri-biri nijo istighfar tak. Dewat yang istighfar tapi tapak biri nijo kalimat istighfar. Kalimat yang dipakai di bulan Ramadan Allahumma innaka afuwun karim. Nasaba iyana kalimat na paturu pong Allah Ta'ala lori umat na nabita khusus dipakai menghapuskan dosa. Jadi demeto na tutu dosa nalagami matto. Jadi komeki laga idosata maka baca itu. Dari situlah sehingga doa ini yang sering kita ucapkan antara sholat tarawih. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan karena ini menjelang berbuka. Makanya aku pure mala nandre tahu apa buka tahu ya pak iya ko buka pite napa loman nandre si lulu. Jadi makanya aku malam memang ni nandre napa tataja buka puasa supaya dia nasi lulu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.